Kita semua tahu kalau kita ini berubah setiap saat ya kan? Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau perubahan itu ternyata bukan cuma soal nambah tinggi atau nambah berat badan aja? Ada dua proses penting yang terjadi, pertumbuhan dan perkembangan. Yuk kita bedah bareng-bareng apa bedanya dan kenapa ini penting banget buat kita. Coba deh, pernah nggak kamu iseng buka album foto lama, terus lihat fotomu pas masih kecil? Dan kaget sendiri, wah kok beda banget ya? Muka yang masih polos, badan yang jauh lebih mungil. Perubahannya drastis banget. Nah, apa sih sebetulnya yang terjadi di balik semua itu? Ternyata, semua perubahan yang kita alami itu jauh lebih dalam dan kompleks daripada sekedar jadi lebih besar. Ada dua proses yang jalan barengan yang sering banget kita anggap sama, padahal beda banget. Dan ini dia dua kata kuncinya, pertumbuhan dan perkembangan. Kayaknya sering banget ya kita dengar dua kata ini disebut barengan, tapi maknanya itu benar-benar beda. Sekarang kita akan kupas tuntas perbedaannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Tumbuh versus berkembang. Mari kita lihat, apa sih perbedaan mendasar dari keduanya? Pertama, kita bahas pertumbuhan. Gampangnya, anggap aja ini semua soal angka. Semua perubahan fisik yang bisa kita ukur. Pakai penggaris, pakai timbangan. Tinggi badan nambah, berat badan naik. Ini tuh perubahan kuantitatif. Dan yang penting, sifatnya irreversible. Maksudnya, ya sekali kamu nambah tinggi, nggak mungkin kan jadi pendek lagi. Nah, sekarang perkembangan. Kalau yang ini ceritanya beda. Ini bukan soal ukuran, tapi soal kemampuan, soal kualitas. Contohnya, dari bayi yang cuma bisa guling-guling, jadi bisa merangkak, terus bisa jalan, sampai akhirnya bisa lari. Nah, itu perkembangan. Intinya tentang fungsi dan skill kita yang jadi makin matang. Coba lihat tabel ini deh. Ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Pertumbuhan itu fokusnya ke fisik, bisa diukur pakai timbangan. Hasilnya ya fisik yang lebih besar. Sementara perkembangan itu fokusnya ke fungsi dan skill. Kita ngukurnya lewat pengamatan, dan hasilnya adalah kematangan. Beda banget kan? Lanjut ke bagian kedua, faktor pendorong. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin semua perubahan ini terjadi? Ternyata ada dua kekuatan utama yang bekerja. Satu dari dalam diri kita sendiri, dan satu lagi dari luar. Oke, jadi dari dalam kita punya gen dan hormon. Kalau dari luar, ada yang namanya nutrisi, lingkungan, dan juga stimulasi atau pendidikan. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi membangun sebuah gedung. Faktor internal, yaitu gen dan hormon, itu ibarat cetak biru atau blueprint dari gedung kita. Si cetak biru inilah yang nentuin potensi dasar kita. Seberapa tinggi maksimal kita bisa tumbuh, apa warna mata kita, ya semua itu udah ada di cetak biru ini. Tapi blueprint sebagus apapun, nggak bakal jadi gedung keren tanpa bahan baku yang bagus kan? Nah, disinilah peran faktor eksternal. Nutrisi yang kita makan, lingkungan yang aman, pendidikan yang baik, itu semua adalah semen, baja, dan batu batanya. Mereka yang akan membangun kita sesuai potensi maksimal dari si cetak biru tadi. Oke, kita masuk bagian ketiga, tahapan kehidupan. Sekarang yuk kita lihat gimana kedua proses ini, pertumbuhan dan perkembangan, berjalan di setiap tahap perjalanan hidup kita yang luar biasa, dari lahir sampai nanti menua. Perjalanan kita ini dimulai dari dalam kandungan sebagai janin, terus pertumbuhannya melesat banget pas jadi bayi. Masuk masa kanak-kanak, kita mulai banyak belajar hal baru. Terus masa remaja yang penuh gejolak pencarian jati diri. Mencapai puncaknya di masa dewasa, sampai akhirnya masuk ke masa lansia, di mana mungkin fungsi tubuh menurun, tapi kebijaksanaan bisa terus berkembang. Setiap tahap punya cerita uniknya sendiri. Coba kita zoom in ke salah satu tahap yang paling dramatis dan ya paling heboh dalam hidup kita. Masa remaja. Di fase inilah pertumbuhan dan perkembangan itu kayak meledak barengan. Pas pubertas, hormon itu benar-benar ngambil alih kendali. Buat perempuan, ini ditandai dengan menstruasi pertama. Buat laki-laki, biasanya dengan mimpi basah. Ini bukan cuma soal perubahan fisik yang kelihatan, tapi ini adalah perkembangan fungsi reproduksi. Sebuah penanda besar transisi menuju kedewasaan. Dan kita sampai di bagian terakhir. Kenapa ini semua penting? Oke, kita udah tahu bedanya, udah tahu faktor-faktornya, dan juga tahapannya. Terus, emangnya apa gunanya buat kita di kehidupan sehari-hari? Nah, ini dia intinya. Ngerti bedanya pertumbuhan dan perkembangan itu krusial banget. Di dunia kesehatan, misalnya, kita bisa mendeteksi stunting, yang jelas-jelas masalah pertumbuhan. Di dunia pendidikan, guru bisa kasih stimulasi yang pas untuk perkembangan otak anak. Di psikologi, kita jadi lebih paham soal krisis identitas remaja, yang itu bagian dari perkembangan emosional. Dan pada akhirnya, orang yang tumbuh dan berkembang dengan baik pasti akan lebih produktif buat masyarakat kan?
Ada satu kutipan yang menurut saya ngerangkum semuanya dengan sangat baik. Pertumbuhan fisik kita mungkin akan berhenti pas umur 20-an, tapi perkembangan kita, kemampuan belajar, kebijaksanaan, kematangan emosi, itu bisa dan seharusnya terus berlanjut seumur hidup kita. Dan inilah bagian yang paling menarik. Semua pembahasan ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Karena kita tahu ada faktor internal dan eksternal, gimana caranya kita sebagai sebuah masyarakat bisa menciptakan lingkungan terbaik yang bisa memastikan setiap anak, setiap individu mencapai potensi penuh mereka. Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.